Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi jaring sampah di Kota Jakarta. Sebelumnya PPT ini dikerjakan oleh dua orang, yaitu saya sendiri, Azania Brenda Kurnia, dan teman saya adalah Gatot Aji Sanjaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pada latar belakang ini menjelaskan bahwa sampah merupakan masalah terbesar di setiap negara. Sampah bukan hanya terjadi di negara berkembang saja, tetapi di negara maju pun mengalami permasalahan ini. Saat ini, plastik menjadi isu global terkait dengan penggunaan jumlah yang besar dalam berbagai jenis produk. Pada kali ini memang pusatnya adalah masalahnya pada sampah. Mengapa begitu? Sampah merupakan masalah terbesar di berbagai dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Hanya saja di Indonesia adalah masalah terbesar dan memang banyak di Indonesia. Pada kali ini sudah banyak penggunaan plastik yang memberikan dampak terhadap penumpukan sampah plastik yang terjadinya banjir, terjadinya masalah-masalah yang terjadi di kota-kota seperti Kota Jakarta. Kota Jakarta ini merupakan kota yang memang sering banjir daripada kota-kota yang lainnya. Selanjutnya, pada kali ini tujuannya adalah yang pertama untuk menangani pencemaran lingkungan di sungai. Yang kedua adalah untuk mengetahui cara penyaringan limbah di sungai. Yang ketiga, untuk mengetahui cara pengambilan limbah di sungai. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas air bersih di sungai. Adapun cara pencegahan limbah air. Cara pencegahan limbah air ini saja untuk mencegah dan mengurangi akibat-akibat buruk yang Cara pencegahan limbah air ini adalah untuk mencegah dan mengurangi akibat-akibat buruk di atas. Yang diperlukan adalah kondisi, persyaratan. Adapun cara pencegahan limbah air untuk mencegah dan mengurangi akibat-akibat buruk tersebut, yang diperlukan adalah yang pertama adalah kondisi, persyaratan, dan upaya-upaya sedemikian rupa sehingga air limbah tersebut, yang pertama, tidak mengkontaminasi sumber air minum. Yang kedua adalah tidak mengakibatkan pencemaran permukaan tanah. Yang ketiga adalah tidak menyebabkan pencemaran air untuk mandi, perikanan, air sungai, dan tempat-tempat rekreasi. Yang keempat adalah tidak dapat dihinggapi serangga dan tikus dan tidak menjadi tempat perkembangbiakan sebagai bibit penyakit dan vektor. Yang kelima, tidak terbuka karena udara luar jika tidak diolah serta tidak dapat dicapai oleh anak-anak. Yang terakhir adalah baunya tidak mengganggu. Yang saya sebutkan tadi adalah cara pencegahan limbah air. Kenapa demikian? Banyak terjadi masalah air dari semua masalah, dan yang saya sebutkan ini adalah yang sering terjadi. Adapun pemanfaatan sungai. Pemanfaat sungai ini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh penduduk dalam memanfaatkan sungai berbagai tempat. Pemanfaatan sungai ini bisa dibuat kegiatan mandi, cuci. Terus pemanfaatan sungai ini oleh masyarakat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Contohnya, pada orang Jakarta sering menggunakan air sungai untuk mencuci baju, mencuci piring, dan ini dilakukan secara langsung, yakni dengan cara mengalirkan air sungai ke tempat penampungan air. Dan kali ini adalah macam-macam air limbah. Yang pertama adalah limbah padat, yang kedua adalah limbah cair, yang ketiga adalah limbah gas. Adapun penjelasan dari limbah-limbah tersebut, yang pertama adalah limbah padat. Limbah padat adalah limbah yang memiliki wujud padat yang bersifat kering dan tidak dapat berpindah. Contohnya, biasanya berasal dari sisa makanan, sayuran, potongan kayu, ampas hasil industri, dan lain-lainnya. Adapun juga limbah cair. Limbah cair ini merupakan wujud cair
Dan limbah cair ini selalu larut dalam air, contohnya bekas cuci pakaian dan piring, dan limbah cair dari industri dan juga lain-lainnya. Adapun limbah gas ini adalah yang berwujud gas. Limbah gas ini bisa dilihat dalam bentuk asap dan selalu bergerak sehingga penyebarannya terlalu luas. Karena gas itu merupakan aliran dari udara, jadi jika gas terkena udara, maka mereka akan menyebar luas. Contohnya, adapun metode pengelolaan limbah air. Yang pertama adalah pengenceran. Pada kali ini, pengenceran ini mengalami purifikasi alami. Namun, cara seperti ini akan mencemari air permukaan dengan bakteri yang ada di air limbah tersebut. Jadi, pada saat melakukan pengenceran air, ada bakteri yang terkumpul oleh air. Nantinya ada cara purifikasi alami ini akan mengalami penumpukan pada bakteri. Jadi cara ini kurang oke. Nah, yang kedua adalah cesspool. Bentuk ini menyerupai sumur tetapi digunakan untuk pembuangan air limbah. Dibuat dengan tanah yang berpasir hingga air buangan mudah meresap ke dalam tanah. Pada kali ini, jarak cesspool dengan sumber air bersih adalah 45 meter dan minimal 6 meter dari pondasi rumah. Jadi banyak rumah nih. Nah, ada dibangun sumur. Di dalam sumur itu dibangun 45 meter dan minimal 6 meter. 6 meter ini adalah air bersih dari pondasi rumah. Jadi terbangunlah sumur yang biasanya dibangun oleh orang-orang itu di bawah rumah. Terus ditutup sama tutup sumur. Nah, yang ketiga adalah irigasi. Air limbah dialirkan ke dalam parit-parit terbuka yang digali. Dan air akan meresap masuk ke dalam tanah melalui dasar dan dinding parit-parit tersebut. Dalam keadaan ini tertentu air buangan dapat digunakan untuk pengairan ladang pertanian dan perkebunan. Kebanyakan petani dan perkebunan itu menggunakan irigasi untuk penambahan air. Jadi hal ini terutama dapat dilakukan untuk air limbah dan dari rumah tangga, perusahaan susu sapi, rumah potong hewan dan lain-lain, di mana kandungan zat-zat organik dan protein cukup tinggi yang diperlukan oleh tanaman. Adapun rancangan anggaran biaya, yang pertama adalah pembuatan jaring sekitar 20 juta dan pemasangan jaring sekitar 15 juta, perawatan rutin jaring sekitar 35 juta dan rehabilitas jaring sekitar 15 juta. Kenapa semua ini sudah terancang? Karena pembuatan jaring ini memang sangat agak sulit ya, karena di sungai kita tidak bisa memberhentikan air segampang yang dipikirkan oleh orang-orang, karena sampah memiliki 3 macam. Ada yang paling halus, ada yang paling kasar halus, dan paling kasar. Contohnya yang pertama adalah pepohonan. Terus yang bisa dijaring lagi itu ada sebuah sampah yang memang bisa tembus yang pertama. Jadi jaringnya itu ada 1, 2, 3. Nah, yang pertama adalah jaring kasar, yang kedua adalah jaring kasar halus, dan yang paling ketiga itu adalah jaring halus. Terus pemasangan jaring itu sangat tidak mudah, jadi sangat tidak mudah, tapi perlu bantuan oleh mandor lainnya. Nah, yang ketiga adalah perawatan rutin jaring. Selain kita sudah memasang jaring, kita perlu pemanfaatan rutin jaringnya tersebut. Karena jaringan ini tersebut perlu perawatan, contohnya untuk mengambil sampah yang sudah disaring tersebut. Lalu ada rehabilitas jaring. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.